Jukok bulus lek macem berna mele benteng sesek napote reng se bagus tata kramana mon pandeng macelep ate. Sengak bedena karena Asyrojiyah ketemu saya dimanapun akhlaknya jelek, langsung akan aku marahi. Tapi bukan marah murni, tapi marah kasihan. Jadi santri Asyrojiyah punya tugas mengharumkan nama pesantren dengan berakhlakul karimah. Setuju tak setuju? Beda binian saya tak setuju. Tak nyaut. Setuju tapi ternyata katanya ya. Bebeje. Teti nak kanak sombong, nak kanak tek sampai teken, mon begini teti nak kanak leter, bebeje itu. Bebeje, jangan itu menjelekkan nama pesantren. Ma beceng pesantren. Karena itu laki A bini A harus bagus. Sampai dalam budaya Madura ada disebutkan bunyinya begini ya. Dalam budaya Madura itu rakarana lek bekal tembe sakora kabede tetel pangarana lek bekal bula pas tepak kabebine ketel. Apa tengah. Ini peringatan kepada santriwati mon Sirojiyah betul kotu akhlaknya mulia. Benideng mardeng benih biasa sajalah. Tersenyum biasa benideng mardeng tapi jak terleter, tek letean mon bila beda lalake tek letean kenyer jak noreng semenep. Bagus tak bagus itu? Ini tak bagus. Lalakekna juga jangan, harus tunjukkan kesantrianmu. Kayak tadi aku masuk, saya senang melihat wajah adik-adik. Wajahmu itu sudah cemerlang karena tiap hari dibasuh dengan air wudhu. Nanti wajahmu yang dibasuh oleh air wudhu itu di akhirat akan bercahaya, bernur. Punya hak berkumpul dengan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sinilah menjadi santri yang berseni, ya, yang punya bakat melukis, melukislah yang baik. Tapi jangan melukis lukisan-lukisan yang membuat orang bermaksiat. Betul? Umpamana alukis orang abengkang, betul? Hah? Salah ya. Kalau mau lukis, alukis ulama, alukis orang ngemis, alukis orang abri, apa? Sedekah, alukis ibu tua mencari kayu, melukis anak muda dengan kerudungnya menjual pisang ke pasar. Itu menunjukkan akhlakul karimah yang dilukis. Kalau mengarang nyanyian yang membuat orang makin cinta kepada Allah, makin cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya punya juga adik-adik, belum pernah dinyanyikan di sini lagu tentang Rasulullah. Ingin dengar? Nanti dulu, sekarang dengarkan ceramah saya nanti. Jadi begini, santri, intinya santri yang betul itu santre seongkuan andik mastekana santre, ia itu santre seatena bersih melok tor mancorong. Hatinya bersih, atena melok,
bersinar dan atena mancorong. Itu hati yang bersih. Tapi siapa yang akan mendapatkan hati yang bersih dan hati yang mancorong itu? Yang setiap tampil di mana-mana menyenangkan orang banyak. Santri yang hatinya bersih dan mancorong sampai muana kelihatan mancorong juga adalah hati yang hatinya dekat dengan Allah. Siapa hati yang dekat dengan Allah? Dijelaskan dalam Al-Quran. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Adalah hati yang selalu banyak berzikir. Itu akan membuat hati itu menjadi tenang dan bahagia. Sehingga karena orang itu senang bahagia, kebahagiaannya akan mencorong pada wajahnya. Dan wajahnya akan disenangi oleh orang banyak. Jadi kamu asal baik saja akhlaknya, hatinya bersih, banyak bersalawat, banyak baca Al-Quran, tak usah repot nyari matuah. Tak repot nyari matuah, nanti diambil oleh matuah kita itu. Ya, tak usah teng magenteng, tak usah gak magega. Asal akhlaknya bagus. Akhlak yang bagus itu merupakan kegagahan lelaki yang tertinggi. Jadi perempuan yang akhlaknya sangat bagus itu kecantikan yang tersendiri. Perempuan yang cantik hatinya karena banyak berzikir mengingat Allah. Tak usah alipen, tak usah budak saya tebel-tebel, tak usah akalampi bagus ya. Tetapi hatinya bersih, maka orang itu akan menyenangkan orang banyak. Jadi wajah yang menyenangkan hatinya orang banyak. Atau mau bayi seneng, leka tak pati ganteng, leka biasa-biasa. Tetapi hati semelok, hati yang mancorong merupakan seni hidup yang indah. Karena ate semancorong, ate semelok itu adalah alat untuk bisa berakhlak dengan akhlak yang mulia. Jadi itulah yang diajarkan oleh Allah yarham Kiai Sirajuddin dulu dari hadisnya Rasulullah, ala fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Ketahuilah bahwa dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Kalau bagus segumpal daging itu akan bagus tingkah lakunya. Bekal bagus tengkana, bekal bagus cacana, bekal bagus dan menikmatkan sakuli enengah. Tapi kalau jelek yang segumpal daging itu akan jelek pula perbuatannya, akan jelek pula, akan busuk pula tingkah lakunya. Apa yang segumpal daging itu? Segumpal daging itu tidak lain adalah kolbu, ate. Ate seta semak deka Allah, ate seta yosoe kalaban ngaji Al-Quran, ate seta bersih kalaban salawat dek Rasulullah, ate se orang emaca aki istighfar. Ate itu bekal redup. Tahu redup? Apa redup bersama duranya adik-adik? Bekal petang. Bekal petang ate. Tapi hati yang banyak berzikir kepada Allah, hati yang suka membaca Al-Quran, hati yang suka membaca salawat kepada Rasulullah, maka hati itu akan bersih, akan melok, akan mancorong, sehingga wajahnya pun akan mancorong. Itu bukan hanya untuk sekarang, lebih-lebih setelah keluar dari pesantren nanti. Setelah keluar dari pesantren, ia tetap santri dan tetap berakhlak dengan akhlak santri, dengan akhlak yang
hati yang selalu cinta, rindu untuk bertemu dengan Rasulullah nanti di akhirat. Tapi bagaimana kita untuk bisa ketemu kepada Rasulullah kalau kita jarang bersalawat kepada Rasulullah? Yuk kita nyanyi lagi yang tadi itu. Ya Allah ilahi rabbi abdina nyon talabi labi akhirat are di budi nyon kompol sareng Kanjeng Nabi. Yang bahasa Indonesia, ya Allah ilahi rabbi amun sepenuh hati nanti izinkan bertemu Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Senang mau bertemu Rasulullah kelak? Banyak bersalawat kepada Rasulullah. Lebih-lebih setelah keluar dari pondok nanti, jangan hanya ini yang dibuka, ya. Tapi lebih bagus membaca Al-Quran. Jadi hidup itu yang indah, yang hanya 63 tahun kalau seperti umurnya Rasulullah, tapi dipergunakan sebaik-baiknya, hidup dengan seni bertakwa kepada Allah, hidup dengan seni bahasa, dengan tutur bahasa yang penuh akhlak, selalu menghormati dan menyenangkan orang lain, maka orang yang seperti itulah yang pantas kelak berdampingan, berdekatan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini seni hidup santri yang kemudian para santri itu punya bakat. Disangoni oleh Allah tiap santri itu untuk punya bakat. Ada santri yang bagus tulisan kaligrafinya, maka sudah sepantasnya ini anak ini latihan untuk menjadi seorang khattat, menjadi seorang penulis Al-Quran yang bagus. Tidak bisa menulis Al-Quran sampai berlembar-lembar, mungkin bisa melukis Al-Quran pada kanvas. Dan hasil lukisannya akan disenangi oleh orang, dibeli oleh orang walaupun dengan harga murah, apalagi dengan harga mahal. Tapi Anda telah berdakwah dengan ayat-ayat Al-Quran yang dilukismu, yang akan dipasang di ruang tamu orang yang membelinya. Senang tidak senang? Ya, kalau tulisan itu berupa salawat Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu ala Muhammad, jadi orang melihat akan membaca sallallahu ala Muhammad. Anda sudah berdakwah dengan lukisan-lukisan yang bermakna, lukisan-lukisan yang membuat kita makin cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itulah. Mungkin di antara Anda ada yang bisa menciptakan lagu. Wahai utusan Allah, wahai kekasih Allah, sholawat dan salam semoga untukmu dan selalu untukmu. Kemudian minta kepada Rasulullah, wahai utusan Allah,
wahai kekasih Allah, sholawat dan salam semoga untukmu dan selalu untukmu. Aku mohon kepadamu, mohon kepada siapa? Mohon kepada Rasulullah ya. Aku mohon kepadamu, sudilah engkau menjumpaiku nanti, sudilah engkau mencariku nanti, yang mungkin terengah-engah dalam kobaran api neraka. Dan izinkan aku berteduh di bawah naungan jubahmu yang hijau kebiruan itu. Tak bisa menyanyi, bisa dibaca biasa. Wahai utusan Allah, wahai kekasih Allah, aku mohon kepadamu, sudilah engkau mencariku nanti yang mungkin tenggelam di bawah kobaran api neraka. Wahai Rasulullah, angkatlah aku. Aku ingin bernaung di keteduhan jubahmu yang hijau kebiruan itu. Amin ya rabbal alamin. Bikin puisi-puisi seperti ini. Apalagi ini aliyah kan semua. Ada yang aliyah, ada yang ibtidaiyah itu ya. Ada yang aliyah. Ya, saya sendiri tamatan SD, adik-adik, belum ada madrasah dulu. Saya hanya sekolah dasar SD 6 tahun, tidak pernah sekolah lagi ya. Tapi belajar terus. Jadi belajar takna ta'limul muta'alim, al jiddu yudani kulla amrin syasi' wal jiddu yaftahu kulla babim mughlaq. Bersungguh-sungguh dengan tekun, dengan vitalitas, dengan energik ya, perkara yang jauh akan mendekat. Dengan bersungguh-sungguh, dengan tabah, dengan energik, dengan vitalitas, pintu ilmu yang tergembok rapat pun bisa didobrak jadi terbuka. Jadi belajar. Apa saja dipelajari. Pesantren ini sudah pesantren yang menurut saya pesantren milenial, karena disediakan adik untuk melukis, dan saya sudah datang 6 bulan yang lalu. Kemudian ada yang mencoba mengarang lagu, cobalah karang lagu. Coba mengarang lagu, sebagian mengarang lagu, bikin puisi cinta Rasul dulu, kemudian dibikin. Dicoba dulu ya, supaya menjadi seniman-seniman Asy-Syirajiyah nanti yang karya-karyanya dirasakan melembutkan hati manusia, seluruh rakyat Indonesia. Bisa dari Asy-Syirajiyah kok bisa. Ya, saya datang ke sini ini saya mau, kenapa? Karena ingin di antara Anda menjadi orang-orang yang profesional dan sukses pada bidangnya masing-masing. Sebagian ada yang menjadi ulama, sebagian yang menjadi apa? Menjadi dosen, menjadi rektor, dan sebagian juga ada menjadi budayawan, menjadi seniman yang menjadi pengarang lagu, menjadi pemusik yang isi musiknya untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu eman-eman diberi bakat oleh Allah, tidak digunakan untuk menghasilkan karya-karya budaya, karya-karya seni yang memang dibutuhkan oleh zaman masa depan. Itu harus punya. Jadi adik-adik yang punya kemampuan menyanyi, ya, diam-diam bekerja di apa? Di mana? Di pondoknya malam hari ya, seperti saya waktu muda dulu sampai sekarang ya.
terus bekerja mengarang lagu. Itu lagunya Cak Nun itu kan ada yang saya bikin salawatnya itu. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Itu saya yang ngarang. Bahasa Maduranya juga ambil dari yang lama. Bilanya depak kade panika kasta setade pade manabi Allah taknya pora tanto kaula masuk neraka. Tadi bahasa Arab, bahasa Madura yang terakhir. Kalau nyawa di tenggorokan, itulah sesal tak terperikan. Kalau tidak ada ampunan, pasti neraka tempat hukuman. Suka tak suka? Ya itu. Tapi Anda bukan hanya menyanyikan ini, karanglah, nanti ada produk-produk karya-karya monumental dari santri-santri As-Sirajiyah. Anda bukan hanya menyanyikan lagu saya, tapi Anda ngarang sendiri lagu itu. Tapi lagu-lagu yang mendekatkan rasa cinta kepada Islam, rasa cinta kepada Rasulullah, rasa cinta kepada para sahabat, rasa cinta kepada tanah, air, dan bangsa. Ya. Jadi itulah adik-adik. Jadi malam hari itu digunakan untuk merenung. Merenung apa? Untuk berbuat sesuatu yang belum ada. Itu namanya kreatif. Namanya kreatif, karya seni, membuat sesuatu yang belum ada. Dibikin insya Allah. Ya saya bikin juga itu dulu pakai bahasa Madura. Sandurinang alek sandurinang tak kengeng cang lancang pareng soko bantanang. Bener ya, tak kengeng cang lancang pareng soko ban. Sandurinang alek sandurinang tak kengeng cang lancang pareng soko bantanang. Ning nong pak gung alek ning nong pak gung pau ning kase nongkel patepak kase agung. Pau ning kase nongkel yang tunggal itu siapa? Allah. Patepak kase agung, si agung itu siapa? Allah. Jadi lagu-lagu. Jadi lagu-lagu Madura lama itu yang dikarang oleh nenek moyang kita di Madura itu banyak berisi pelajaran yang bagus ya. Jadi sampai beda lagu begini dulu ya, begini dulu. Ping pilu tak ende nyampang loronga, ping pilu loronga tombui cengkel, ping pilu tak ende ngalak torona, ping pilu torona orang tak peceng. Jadi pada zaman dahulu mon
Orang tak bejeng ajar, tak bejeng alako, tak kala atorona, tak kala amanto, tak kala alake, tak kala bine, men tak bejeng. Karena itu menurut budaya Madura, men beda orang tak bejeng ajar, tak bejeng alako, itu disebut denggedang. Tetiapa dul makun roe, ada kun perak kabere, kasep sap katemor, kabere katemor akan taseka sorong nyawop tak nyawop. Satya teti denggedeng, mau teti denggedeng kamu? Tidak, karena itu mulai sekarang menjadi orang yang rajin ya. Ada lagi budaya Madura yang akan dianggap jelek kalau dilakukan, sehingga dilarang dalam budaya Madura, yang namanya lecek. Tahu lecek? Kadzib, lecek. Bahasa sekarangnya itu apa? Hoax ya. Jangan lakukan. Lirsa alir 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 kun sabu kecet akopean somora bede edeje lirsa alir 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 kung tau lecek sakalian saomora tak parcaje lirsa alir 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 kung tau lecek sakalian saomora. Karena itu santri Asirojia dilarang lecek ya, tetisa kancaan apalagi dengan orang lain, sebab pernah satu kali berbohong seumur hidupnya etorai ben orang tak bekal parcaje bi orang. Jadi satu kali saja membikin hoax itu seumur hidupnya tidak akan dipercaya oleh orang. Karena itu berupayalah menjadi manusia yang jujur. Jujur dengan akhlak mulia supaya kita nanti setelah tua dipercaya oleh orang banyak. Supaya kita tak ekocak orang lecek. Dan dalam Islam, dalam budaya pesantren, orang selecek itu disebut apa itu? Tanda-tanda ayatul munafik. Orang lecek tak masuk tanda-tanda orang itu munafik. Tak kening percaya. Sekali lancung ke ujian, seumur hidup orang tidak percaya. Itulah adik-adik, karena itu berkaitan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita perlu berakhlak dengan akhlaknya Sayyidina Muhammad Rasulullah. Hormat kepada orang tua, hormat kepada guru, hormat kepada siapapun, tidak menyakiti orang lain. Jadi hidup kita akan dihormati oleh banyak orang dan nama kita akan harum di tengah-tengah masyarakat. Mana yang akan dipilih? Punya nama si beceng dan punya nama yang harum? Harum. Kalau ingin punya nama yang harum, kita harus menggunakan akhlak pesantren, yaitu akhlak mulia, akhlak yang diajarkan oleh para alim ulama, yang tidak lain adalah akhlaknya Rasulullah. Senyampang dengan maulid Nabi sekarang. Jadi kalau Rasulullah itu uswah hasanah, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Kemudian di Quran lagi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi contoh kita, teladan kita, bukan siapa? Rasulullah. Karena Rasulullah tidak ada sekarang, siapa penggantinya? Ahli waris dari Rasulullah adalah para alim ulama. Jadi kita berada di pesantren menyontoh akhlaknya ulama, menyontoh akhlaknya kiai. Tidak lain, kita mengharumkan nama kita, biar nama kita tidak busuk, biar nama kita tidak jelek, dengan akhlaknya
alim ulama. Itu gunanya kita ada di pesantren. Cucu saya umur 7 tahun sekarang sudah dipondokkan, mondok. Supaya apa? Supaya dia punya akhlak seperti akhlaknya alim ulama.